Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisha Bella Safitri dengan NPM 2286206167. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhani, NPM 2286206103. Perkenalkan, nama saya Mela Purnama Dewi dengan NPM 2286206024. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang satuan waktu, tugas mata kuliah pengembangan pembelajaran matematika yang diampu oleh Ibu Berta Apriza, MPD. Baiklah, mari kita mulai. Kalian tentu sudah pernah melihat jam yang akan menunjukkan waktu dan satuan jam serta menit. Pada materi kelas 3 kali ini, kalian akan lebih banyak belajar tentang satuan waktu dan cara mengubahnya. Saat melihat jam, adik-adik hanya melihat satuan jam dan menit, namun masih ada satuan-satuan waktu lagi yaitu detik. Tentunya adik-adik perlu memahami 3 satuan waktu tersebut agar bisa membaca waktu dengan tepat. Selain itu, satuan waktu ini juga bisa diubah layaknya satuan ukur lain seperti berat atau kolom. Satuan waktu terdiri dari 3, yaitu jam yang terdiri dari 12 angka, lalu satuan menit dan detik. Setiap satuan menit, 1 menit sama dengan 60 detik, sedangkan dalam 1 jam sama dengan 60 menit. Jadi dalam 1 jam sama seperti membutuhkan 3600 detik. Begitupun sebaliknya. Dengan memahami satuan dan perubahan waktu dengan tepat agar lebih paham, silakan lihat media pembelajaran yang akan dijelaskan oleh Kakak Hani dan Kak Nisa. Kakak Nisa akan menjelaskan apa itu satuan waktu. Tadi sudah dijelaskan oleh Kak Mela. Satuan waktu itu ada 3, yaitu jam, menit, dan detik. Nah, selanjutnya ada satuan waktu yang lain. Satuan waktu yang ini itu bisa menunjukkan kapan kalian mengakhiri kegiatan, mengawali kegiatan, membuat aktivitas, dan lain-lain. Nah, jam itu ada 2, yaitu jam analog dan jam digital. Jam analog sering ada di rumah dan di taman, seperti jam tangan, jam dinding. Kalau jam digital itu seperti alarm dan di HP. Terus di sini kakak mempunyai sebuah media papan, yaitu papan satuan waktu. Di sini sudah ada gambar jam dan di sini ada satuan lainnya. Pertama yaitu satuan waktu yang lainnya itu adalah 1 hari itu 24 jam, 1 minggu 7 hari, 1 menit itu 60 detik, 1 jam itu 60 menit, 1 tahun itu 12 bulan. Lalu di sini ada 3 jam. Jam itu gunanya untuk melihat waktu. Nah, apakah kalian tahu caranya membaca jam? Seperti ini membaca jam. Misal kalian jam 5 itu bangun. Nah, jam 5 itu mana? Nah, ini jam panjang ini untuk menunjukkan menit. Kalau jam pendek ini menunjukkan jam. Jika jarum panjangnya di angka 12, lalu jarum pendeknya di angka 5, maka ini adalah jam 5. Misalnya jarum panjangnya di angka 2 dan jarum pendeknya di angka 7. Jadi ini jam 7 lewat 10, karena di sini sudah ada lipatan 10-nya. Pokoknya 1 jam itu 60 menit. Lalu contoh berikutnya yaitu
Nah, di sini sudah ada soal, yaitu Sinta berangkat ke sekolah pada pukul 7.15. Bagaimana cara menunjukkan pukul 7.15? Nah, di sini jam 7. Tadi jam pendeknya yaitu di angka 7. Lalu 15. Nah, 15 itu 15 menit ya. Jadi 3 dikali 2 yaitu 15. Jadi jam 7.15. Di sini sudah menunjukkan pukul 17. Selanjutnya jika ayah menonton bola pada pukul 19.00 dan pertandingan selesai pada pukul 20.30. Bagaimana cara menunjukkan pukul 19 dan 20.30? Kan satu hari itu 24 jam. Maka 24 jam itu ini jam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Nah, jadi yang diminta yaitu 19.00. Dan 19.00 selesainya dengan jam 7. Jam 7 tadi jalur panjangnya di angka 12 dan jalur panjangnya di angka 7. Selanjutnya yaitu 20, 30. 20, 30 itu menunjukkan angka 8. Yang diminta yaitu jam 30. Jalur panjangnya di angka 6. Selanjutnya yaitu Rizky bermain bola dengan temannya pada pukul 10.30 dan Rizky selesai bermain pada jam 11. Bagaimana cara menunjukkan pukul 10.30 dan 11? Nah, di sini memakai jarum ke 30 menit yaitu angka 6. Selanjutnya jam 10. Jarum pendeknya di angka 10. Terus tadi menunjukkan jam 11, jarum panjangnya di angka 12 dan jarum pendeknya di angka 11. Maka jadilah jam 11. Baiklah, selanjutnya satuan waktu lainnya akan dijelaskan oleh Mbak Adi. Baiklah, di sini adik-adik kakak akan menjelaskan materi yang selanjutnya. Tadi sudah dijelaskan oleh kakak Isa tentang satuan waktu menggunakan papan waktu ini. Di sini kakak akan menjelaskan materi selanjutnya tentang satu hari itu ada 24 jam, satu minggu itu ada 7 hari, 1 menit itu ada 60 detik, 1
sini kakak sudah menyiapkan soal tentang satuan menit. Satuan menit itu ada berapa jam? Soalnya itu ibu membeli daging 3 kg untuk dimasak rendang. Kemudian ibu harus merebus daging tersebut selama 3 jam. Berapakah menit dalam 3 jam? Jawabnya itu 1 jam ada 60 menit. Yang ditanya berapakah menit dalam 3 jam? Jadi 60 ditambah 60 ditambah 60 itu sama dengan 180 menit. Nah, jadi ibu merebus daging dalam 3 jam itu ada 180 menit. Nah, di soal yang selanjutnya itu ada satuan hari. Contoh soal yang kedua Nah, soalnya itu di sini ada. Nah, sama saja ya. 7 ditambah 7 itu ada 14. Jadi Andi libur sekolah itu 14 hari. Nah, di soal yang ketiga itu ada satuan bulan. Jika 1 tahun itu ada 12 bulan, mari kita simak soal yang ketiga. Nah, di soal yang ketiga itu ada soal tahun ini pemilihan presiden setelah menunggu sekian lamanya. Jika pemilihan dilaksanakan 5 tahun, berapakah bulan dalam 5 tahun? Nah, 1 tahun itu kan ada 12 bulan. Yang ditanya berapakah bulan dalam 5 tahun?
Jadi soalnya kan tadi pemilihan presiden untuk sekian lamanya. Jika pemilihan dilaksanakan 5 tahun, berapakah bulan dalam 5 tahun? Jadi 5 tahun itu ada 60 bulan. Dan soal yang terakhir itu soalnya adalah soal yang terakhir itu soalnya Edo dan keluarganya mudik ke Kalimantan menggunakan bus. Jarak yang ditempuh Lampung ke Kalimantan itu ada 2 hari. Berapakah jam dalam 2 hari? 1 hari itu ada 24 jam ya. Kita kalikan saja 24 dikali 2 hasilnya 48 jam. Jadi Edo dan keluarganya membutuhkan waktu jarak tempuh dari Lampung ke Kalimantan itu adalah 48 jam. Itu saja materi yang dapat kakak sampaikan. Kakak ucapkan terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.